Tidak ada tanda bahaya ketika perubahan itu dimulai. Tidak ada warna tubuh yang berbeda, tidak ada sayap baru, tidak ada mutasi yang bisa dilihat. Belalang ini sama seperti kemarin, makhluk kecil yang meloncat sendiri, memakan daun seperlunya, lalu pergi. Sendiri, diam, tidak berbahaya. Tidak ada yang menganggapnya ancaman. Namun justru di titik inilah masalahnya muncul. Karena Lokas bukan makhluk yang berubah bentuk. Ia adalah makhluk yang berubah jumlah. Dalam kondisi normal, belalang hidup soliter. Ia menghindari sesamanya, menjaga jarak, dan bergerak tanpa pola kolektif. Tubuhnya dirancang untuk hidup sendiri. Sistem sarafnya tenang, perilakunya sederhana. Tidak ada dorongan untuk berkumpul, tidak ada kebutuhan untuk bergerak bersama. Selama ruang cukup dan makanan tersedia, belalang tetap menjadi makhluk kecil yang nyaris tak berarti. Namun alam jarang stabil terlalu lama. Ketika hujan turun berulang kali, ketika vegetasi tumbuh cepat, dan ketika ruang menyempit, belalang mulai bersentuhan. Bukan secara sengaja, bukan karena pilihan, hanya karena terlalu banyak tubuh di tempat yang terlalu sempit. Sentuhan berulang pada kaki belakang, sesuatu yang terlihat sepele, memicu perubahan kimia di dalam tubuhnya. Kadar serotonin meningkat, sistem saraf bereaksi, perilaku mulai bergeser. Belalang tidak langsung menjadi monster. Ia tidak menyerang, ia tidak memimpin. Ia hanya berhenti menghindar. Dan ketika satu berhenti menghindar, yang lain mengikuti. Perlahan, pola lama runtuh. Individu yang dulu menyendiri mulai bergerak searah. Tubuh-tubuh kecil itu tidak menyadari bahwa mereka sedang membentuk sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Di titik ini, Lokus lahir, bukan sebagai spesies baru, tetapi sebagai fase. Fase di mana jumlah menggantikan niat, di mana keputusan individual tidak lagi relevan. Tidak ada pusat kendali, tidak ada pemimpin. Tidak ada tujuan selain terus bergerak dan terus makan. Apapun yang ada di jalur itu akan habis, bukan karena kebencian, tetapi karena tidak ada mekanisme untuk berhenti. Konflik utama Lokus tidak terletak pada keganasan, melainkan pada absennya batas. Setiap belalang hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan, makan untuk bertahan hidup. Namun ketika jutaan makhluk melakukan hal yang sama, hasilnya bukan sekedar konsumsi. Ia menjadi penghapusan total. Tanaman tidak mati karena dirusak. Ia hilang karena terlalu banyak mulut yang bekerja bersamaan. Dan yang paling mengganggu dari semua ini adalah satu fakta sederhana. Tidak ada satupun belalang yang memutuskan untuk menjadi bencana. Bencana itu muncul karena sistem biologis yang terlalu berhasil, terlalu efisien, dan terlalu lambat untuk menyadari bahwa ia telah melewati batas. Lokus tidak menyerang dunia, ia hanya terus hidup, sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk diberi waktu bernafas. Perubahan belalang menjadi Lokus bukanlah dongeng tentang mutasi mendadak. Ia adalah proses biologis yang sudah dipetakan dengan jelas oleh sains. Tidak ada gen baru yang muncul, tidak ada sayap tambahan. Yang berubah adalah cara tubuh membaca dunia di sekitarnya. Dalam kondisi soliter, sistem saraf belalang bekerja pada mode rendah. Aktivitas motorik terbatas, respons agresi ditekan, dan kebutuhan energi dijaga seminimal mungkin. Belalang menghindari kontak fisik karena sentuhan justru memicu stres. Ini adalah desain yang efisien untuk hidup sendiri di ruang luas dengan sumber daya terbatas. Namun ketika kepadatan meningkat, satu variabel kecil mulai mendominasi. Sentuhan berulang. Gesekan pada kaki belakang, bagian tubuh yang paling sensitif, mengirim sinyal ke sistem saraf pusat. Sinyal ini memicu lonjakan serotonin. Dalam hitungan jam hingga hari, kimia otak berubah. Bukan secara bertahap, tetapi melewati ambang tertentu yang menggeser seluruh perilaku. Serotonin bukan sekedar hormon perasaan. Pada belalang, ia adalah saklar. Ketika aktif, ia membuka rangkaian perilaku gregarius, toleransi terhadap sesama, peningkatan aktivitas, dan kecenderungan bergerak searah. Belalang yang sebelumnya menghindar, kini justru mencari keberadaan individu lain. Tubuhnya masih sama, tetapi dunia yang ia rasakan sudah berbeda.
Perubahan ini juga diikuti penyesuaian fisiologis. Otot terbang menjadi lebih kuat, metabolisme dipercepat, pola makan berubah dari selektif menjadi oportunistik. Belalang tidak lagi memilih daun terbaik. Ia memakan apapun yang tersedia, karena sistemnya kini diatur untuk pergerakan massal, bukan efisiensi individual. Menariknya, fase ini bersifat reversible, tetapi tidak cepat. Jika kepadatan menurun dan kontak fisik berkurang, belalang perlahan kembali ke mode soliter. Namun, proses ini membutuhkan waktu. Selama fase gregarius bertahan, tubuh belalang tetap berada dalam kondisi siap bergerak, siap makan, dan siap mengikuti arus. Disinilah letak inti masalahnya. Evolusi membentuk mekanisme ini sebagai strategi bertahan darurat. Ketika lingkungan memburuk atau ruang menyempit, bergerak bersama meningkatkan peluang menemukan habitat baru. Dalam konteks alam yang lambat dan luas, ini masuk akal. Namun, ketika kondisi mendukung pertumbuhan vegetasi besar-besaran, mekanisme darurat ini justru terpicu secara masif. Tidak ada satupun belalang yang tahu kapan harus berhenti. Sistem saraf mereka tidak dirancang untuk menghitung dampak kolektif. Ia hanya merespons kepadatan dan sentuhan. Ketika jutaan individu masuk fase yang sama, keputusan biologis kecil berubah menjadi gelombang. Sains menyebut ini sebagai polifenisme fase. Satu spesies, dua cara hidup, ditentukan oleh lingkungan. Namun istilah itu terasa terlalu bersih untuk menggambarkan konsekuensinya. Karena ketika fase gregarius mengambil alih, belalang tidak lagi menjadi makhluk individual. Ia menjadi bagian dari mesin biologis besar yang bergerak tanpa kesadaran, tanpa tujuan jangka panjang, dan tanpa mekanisme rem. Locus bukanlah kegagalan evolusi. Ia adalah keberhasilan yang bekerja terlalu baik. Dan ketika keberhasilan itu bertemu dengan dunia yang padat, lembab, dan kaya vegetasi, sains tidak lagi berbicara tentang serangga kecil. Ia berbicara tentang sistem biologis yang berubah menjadi bencana, hanya karena ia melakukan persis apa yang dirancang untuk dilakukannya, sampai terakhir. Ketika belalang telah sepenuhnya memasuki fase locus, konsekuensi biologisnya tidak lagi berhenti pada perubahan perilaku. Tubuh yang dirancang untuk bertahan hidup kini dipaksa bekerja di luar batas normalnya, dan harga itu harus dibayar. Dalam kawanan, belalang bergerak hampir tanpa henti. Terbang, mendarat, makan, lalu terbang kembali. Metabolisme melonjak drastis. Energi dibakar bukan untuk pertumbuhan atau reproduksi jangka panjang, tetapi untuk mobilitas kolektif. Ini membuat tubuh belalang berada dalam kondisi defisit konstan. Mereka harus makan terus-menerus, bukan karena rakus, tetapi karena tubuhnya tidak bisa berhenti bekerja. Namun makanan tidak selalu cukup. Ketika kawanan terlalu padat, sebagian individu tertinggal. Belalang yang lemah, terluka, atau terlambat bergerak seringkali tidak mati karena kelaparan, melainkan karena dimakan oleh sesamanya. Kanibalisme muncul bukan sebagai penyimpangan moral, tetapi sebagai konsekuensi biologis dari kepadatan ekstrim. Protein yang tersedia di depan mata lebih berharga daripada kelangsungan individu lain. Tekanan ini menciptakan seleksi brutal di dalam kawanan itu sendiri. Hanya belalang dengan otot terbang kuat, refleks cepat, dan metabolisme efisien yang mampu bertahan mengikuti arus. Yang gagal tidak menjadi bangkai sunyi. Mereka menjadi bahan bakar langsung bagi kawanan yang terus bergerak. Bagi ekosistem yang dilewati, dampaknya terasa dalam hitungan jam. Daun habis, batang muda digerogoti. Tanaman yang baru tumbuh dipangkas sebelum sempat berkembang. Namun bagi belalang sendiri, kehancuran ini juga membawa risiko. Tanpa vegetasi, suhu tanah meningkat, kelembapan turun, dan tempat bertelur menghilang. Kawanan harus terus bergerak, karena berhenti berarti mati. Reproduksi pun tidak selalu menjadi solusi. Betina yang bertelur di tanah gundul menghadapi tingkat kegagalan tinggi. Telur mengering, larva mati sebelum menetas. Siklus hidup yang seharusnya berkelanjutan berubah menjadi taruhan besar. Banyak generasi lokus berakhir tanpa penerus yang sepadan, meski kehancuran yang mereka tinggalkan sangat luas. Pada tahap ini, penderitaan biologis belalang bersifat paradoksal.
Mereka tampak menang secara jumlah dan dampak, tetapi kehidupan individual mereka justru semakin rapuh. Tidak ada tempat aman, tidak ada ritme istirahat, tidak ada jaminan esok hari. Setiap individu hanya bertahan selama ia mampu terus bergerak bersama massa. Lokus tidak hidup lama dalam fase ini. Tubuh mereka aus, sayap robek, energi terkuras, banyak yang mati di udara, jatuh tanpa pernah terlihat. Bencana yang tampak besar dari kejauhan sebenarnya dibangun dari jutaan kegagalan kecil yang terjadi terus-menerus. Disinilah ironi biologisnya menjadi jelas. Fase lokus bukan puncak keberhasilan hidup belalang. Ia adalah fase darurat yang diperpanjang terlalu lama. Dan ketika darurat menjadi keadaan normal, bahkan sistem yang paling efisien pun mulai runtuh. Pelan, senyap, dan tak terhitung. Sampai akhirnya kawanan itu sendiri menghilang, meninggalkan tanah kosong dan siklus yang akan terulang lagi ketika kondisi memicu saklar yang sama. Di balik kehancuran yang mereka tinggalkan, belalang lokus tetap memegang peran ekologis yang tidak bisa dipisahkan dari landscape tempat mereka muncul. Mereka bukan anomali, bukan kesalahan alam, melainkan mekanisme lama yang bekerja ketika keseimbangan lingkungan terdorong melewati batas tertentu. Dalam kondisi normal, belalang hidup sebagai herbivora soliter. Mereka memangsa tumbuhan dalam jumlah terbatas menjadi bagian dari aliran energi yang stabil. Namun ketika hujan berlebih, vegetasi tumbuh serempak dan populasi melonjak, sistem itu berubah. Fase lokus muncul sebagai respon kolektif terhadap kelimpahan yang tidak seimbang. Alam tidak menghentikannya, alam justru memanfaatkannya. Kawanan lokus berfungsi sebagai penyapu biologis. Mereka memangkas vegetasi tua, menghabiskan biomasa berlebih, dan memaksa ekosistem masuk ke fase reset. Tanaman yang lemah dan tidak adaptif hilang lebih dulu. Spesies yang mampu tumbuh cepat atau berakar dalam memiliki peluang bertahan. Dari sudut pandang jangka panjang, kehancuran ini membuka ruang bagi regenerasi, meski dengan harga yang sangat mahal bagi makhluk yang bergantung langsung pada vegetasi itu. Kotoran belalang yang jatuh dalam jumlah masif mengembalikan nitrogen ke tanah. Nutrisi yang semula terkunci di daun dan batang dilepaskan kembali ke lapisan tanah. Setelah kawanan pergi atau mati, area yang tampak mati seringkali menjadi titik awal pertumbuhan baru, jika air dan waktu masih tersedia. Dalam skala ekologis, lokus bukan hanya perusak, tetapi juga pengalih energi. Namun, peran ini hanya bekerja dalam sistem alami yang luas dan jarang terganggu. Ketika lanskap telah dipotong oleh pertanian monokultur, pemukiman, dan batas buatan manusia, fungsi ekologis lokus berubah menjadi bencana murni. Tidak ada ruang pemulihan, tidak ada waktu jeda. Yang tersisa hanyalah ladang kosong, tanah terbuka, dan ketergantungan manusia yang runtuh seketika. Bagi predator alami, burung, reptil, dan mamalia kecil, kawanan lokus adalah ledakan sumber makanan sementara. Banyak spesies memanfaatkan momen ini untuk berkembang biak. Namun, kelimpahan yang datang terlalu cepat juga menghilang terlalu cepat. Predator yang menyesuaikan diri secara berlebihan ikut menghadapi kelaparan ketika kawanan lenyap. Ekosistem kembali berosilasi, naik dan turun dengan amplitudo yang semakin ekstrim. Disinilah terlihat bahwa lokus bukan penjaga keseimbangan yang lembut. Mereka adalah alat koreksi kasar. Ketika sistem terlalu subur, terlalu padat, dan terlalu yakin akan kestabilannya, fase lokus muncul untuk meruntuhkannya secara paksa. Tidak ada seleksi halus, tidak ada kompromi, hanya pengurangan besar-besaran yang memaksa sistem memilih ulang apa yang bisa bertahan. Peran ini tidak pernah ramah bagi manusia. Ia tidak mempertimbangkan ladang, musim tanam, atau batas negara. Lokus bekerja pada logika yang lebih tua, logika biomasa dan ruang. Ketika biomasa berlebih terkumpul dan ruang menyempit, tekanan dilepaskan melalui gerakan massal. Dengan demikian, kehancuran yang dibawa lokus bukan penyimpangan dari alam, melainkan ekspresi paling ekstrim dari cara alam menata ulang dirinya sendiri. Masalah muncul ketika ritme lama ini bertabrakan dengan sistem manusia yang tidak memberi ruang untuk runtuh dan pulih. Dan di titik itu,
belalang lokas berhenti terlihat sebagai bagian dari ekosistem dan mulai terlihat sebagai musuh. Bukan karena perannya berubah, tetapi karena dunia di sekitarnya tidak lagi siap menanggung cara kerja alam yang terlalu jujur, terlalu cepat, dan terlalu kejam untuk dinegosiasikan. Jika belalang lokus dibandingkan dengan makhluk lain, termasuk manusia, perbedaannya tidak terletak pada kemampuan merusak, tetapi pada cara merespons kelimpahan dan krisis. Banyak hewan menghadapi kelebihan sumber daya dengan reproduksi terbatas atau migrasi bertahap. Lokus mengambil jalan paling ekstrim, berubah wujud secara kolektif, lalu bergerak sebagai satu tubuh raksasa. Manusia, ketika menghadapi kelimpahan, cenderung menimbun. Ketika menghadapi krisis, cenderung mempercepat eksploitasi. Lokus melakukan kebalikannya. Mereka tidak menyimpan, mereka tidak merencanakan, mereka menghabiskan. Segalanya diselesaikan dalam satu ledakan biologis, tanpa cadangan, tanpa masa depan yang dipikirkan. Setelah kawanan lewat, bahkan lokus sendiri sering tidak tersisa cukup untuk generasi berikutnya. Perbandingan ini menyingkap satu kesamaan yang tidak nyaman. Baik lokus maupun manusia mampu mengubah lanskap dalam waktu singkat ketika jumlah dan tekanan melewati batas. Bedanya, manusia memiliki kesadaran dan pilihan, namun seringkali tetap bertindak seperti kawanan. Pertanian intensif, pembukaan lahan besar-besaran, dan monokultur luas menciptakan kondisi yang justru mengundang fase lokus. Dalam banyak kasus, wabah belalang bukan datang dari alam liar, tetapi dari sistem yang dibuat terlalu seragam dan rapuh. Lokus tidak memahami batas negara, kepemilikan lahan, atau nilai ekonomi. Mereka hanya merespons sinyal biologis, kepadatan, sentuhan, dan ketersediaan makanan. Ketika ladang manusia menyediakan karpet hijau tanpa jeda, lokus tidak melihat hasil panen. Mereka melihat biomasa siap dimakan, dan mereka merespons sesuai rancangan tubuhnya. Disinilah kontras itu menjadi tajam. Manusia memandang kehancuran sebagai kegagalan sistem. Alam memandangnya sebagai fase. Lokus tidak menghancurkan untuk menang. Mereka menghancurkan karena itulah satu-satunya cara sistem mereka bergerak maju ketika pilihan lain habis. Tidak ada niat, tidak ada kebencian, hanya konsekuensi dari tekanan yang dibiarkan menumpuk terlalu lama. Perbandingan ini bukan untuk menyamakan manusia dengan serangga, tetapi untuk menunjukkan pola yang berulang. Ketika kepadatan meningkat, ruang menyempit, dan kelimpahan terdistribusi tidak merata, sistem, baik biologis maupun sosial, cenderung bereaksi dengan cara paling kasar. Ledakan, bukan penyesuaian halus. Belalang lokus mengingatkan bahwa bencana seringkali bukan anomali, melainkan ekspresi jujur dari sistem yang dibiarkan berjalan tanpa rem. Dan perbedaannya dengan manusia hanya satu. Lokus akan berhenti ketika sumber daya habis. Manusia seringkali tidak. Di titik ini, lokus bukan lagi sekedar serangga perusak. Ia menjadi cermin biologis tentang apa yang terjadi ketika jumlah, keseragaman, dan kelimpahan dipercepat tanpa ruang untuk jeda. Sebuah cermin yang tidak berbicara, tidak menuduh, tetapi menunjukkan akibat dengan sangat jelas. Pada akhirnya, belalang lokus bukanlah cerita tentang serangga jahat atau bencana yang datang dari luar kendali alam. Ia adalah cerita tentang fase, tentang makhluk yang tidak selalu hidup sebagai ancaman, tetapi mampu berubah ketika tekanan mencapai titik tertentu. Sebagian besar hidup lokus berlalu tanpa drama, sendiri, kecil, dan nyaris tak diperhatikan. Namun ketika kondisi memaksa, tubuh yang sama dapat berubah menjadi bagian dari kehancuran berskala benua. Lokus tidak memiliki ingatan kolektif. Mereka tidak belajar dari kehancuran sebelumnya. Setelah kawanan berlalu dan sumber daya habis, populasi runtuh. Banyak mati karena kelaparan. Banyak gagal bereproduksi. Ledakan biologis itu tidak berakhir dengan kemenangan, tetapi dengan keheningan. Alam menutup fasenya sendiri, tanpa perayaan, tanpa penyesalan. Yang tertinggal hanyalah lanskap yang berubah dan makhluk lain yang harus menyesuaikan diri. Tumbuhan harus tumbuh ulang. Hewan harus berpindah.
Manusia harus menghitung ulang apa yang hilang. Dalam siklus ini, Locus tidak pernah menjadi pusat cerita. Mereka hanya pemicu yang mempercepat apa yang sebenarnya sudah rapuh sejak awal. Belalang Locus mengajarkan satu hal yang tidak nyaman, bahwa kehancuran besar seringkali tidak lahir dari niat jahat, tetapi dari akumulasi kecil yang dibiarkan terlalu lama. Sedikit hujan ekstra, sedikit vegetasi seragam, sedikit tekanan populasi. Ketika semuanya bertemu, sistem tidak lagi bergerak perlahan. Ia melonjak. Alam tidak mengutuk Locus, ia juga tidak memihak manusia. Ia hanya merespons kondisi. Ketika rem ekologis dilepas, baik oleh iklim maupun oleh aktivitas manusia, fase Locus muncul sebagai konsekuensi yang hampir tak terhindarkan. Bukan karena alam kejam, tetapi karena alam jujur pada mekanismenya sendiri. Jika suatu hari wabah Locus berhenti sepenuhnya, itu bukan berarti masalah selesai. Itu berarti sistem telah berubah ke bentuk lain. Mungkin lebih stabil, mungkin justru lebih rapuh. Locus hanyalah salah satu cara alam menunjukkan bahwa keseimbangan tidak pernah permanen. Dan mungkin disitulah makna terakhirnya, bahwa di balik sayap tipis dan rahang kecil itu, belalang Locus bukan pembawa kiamat, melainkan penanda. Penanda bahwa tekanan telah melampaui batas. Penanda bahwa sistem telah kehilangan jeda. Penanda bahwa sesuatu di tanah, di iklim, atau di cara manusia mengelola dunia sudah bergerak terlalu jauh. Ketika kawanan pergi dan keheningan kembali, pertanyaan sesungguhnya bukan tentang Locus. Pertanyaannya adalah, apa yang akan kita lakukan sebelum fase berikutnya datang lagi?